Assalamualaikum. Halo Rek, jumpa lagi sama aku Macan, Malva cantik, presenter Mugarum. Aku sekarang lebih kelihatan cantik nggak? Yo ilah pastinya, presenter Mugaru. Nah, buat kamu nih yang pengen sekolah di Mugaru, cepetan daftar. Kenapa sih kok harus cepet-cepet? Ya iyalah, karena di bulan Agustus sampai November ada diskon 4 juta rupiah. Emang banyak ya 4 juta rupiah itu? Loh, yo apa Rek? Yo akeh lah. Petang juta isok kayak tuku HP kayak HP ku. Loh, makanya cepetan daftar. Sat wat ojo rewel. Aku Macan, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mel, kamu ngapain Mel? Hehe, lagi ngelain Mugaru Pak. Kamu pengen dapat nilai berapa? 100 Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka juz 30 surah An-Naba. Kita simak bersama-sama tasmi' dari teman kalian, surah An-Naba ayat 1 sampai ayat berapa? Juz 30 itu? Ayat 40. Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja nuhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fazuku falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba
wa kawa'iba asraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lawaw wala kidzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamna minhu hitaba yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahu rahmanu wa qala sawaba zalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul ya laitani kuntu turaba sadaqallahul azim. Terima kasih. Gimana rasanya? Agak grogi. Agak grogi. Ya, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan itu harus dinampakkan. Kalau tidak kebaikan yang dinampakkan, maka keburukan yang akan kelihatan. Amrina ini alhamdulillah pada waktu yang lalu telah kita munakosah hafalan 5 juznya, tetapi mungkin tidak kelihatan karena jarang ditampakkan. Maka menampakkan kebaikan ini adalah bagian dari ibadah, sehingga orang ketika ingin menampakkan keburukan sungkan karena banyak kebaikan yang ditampakkan. Maka anak sekalian, insya Allah tasmi ini akan terus nanti kita lakukan, kita sama-sama. Tasmi itu artinya menyimak. Ada satu yang hafal membacakan bil ghaib, artinya tanpa melihat Al-Quran, yang lain menyimak. Ketika saya bilang kif, ya, apa itu kif? Stop, ya. Wakof, ya. Baca Quran itu kalau ada wakof berhenti apa lanjut? Berhenti. Kalau saya bilang kif, yang baca berhenti, saya tunjuk 1-2 orang, ayat berapa? Itu untuk memastikan bahwa kita semuanya menyimak. Atau kif, berhenti, lanjutkan ayat berikutnya. Jadi anak-anak sekalian, dalam sebuah riwayat dikatakan ada salah seorang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian ketika dia di dalam neraka itu akan disiksa oleh adabnya Allah, maka neraka ini kemudian protes kepada Allah, ya Allah, mana mungkin saya akan menyiksa orang yang di dalam dadanya itu dia punya hafalan Al-Quran. Maka singkat cerita kemudian orang ini dimafhum oleh Allah, dimaafkan oleh Allah karena dia menyimpan bacaan Al-Quran di dalam hatinya. Anak-anak sekalian, alhamdulillah ini tadi kita membaca surah An-Naba. Berapa ayat tadi? 40. Inna jahannama kanat mirsada. Ayat berapa? Ayat 1. Oh, 21.
Inna lil muttaqina mafaza. Baris paling atas di halaman 2 31. Anak-anak sekalian, insya Allah kemarin atau 2 hari yang lalu ada edaran yang dikeluarkan sekolah terkait dengan kegiatan penggalangan dana kemanusiaan, ditujukan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka anak-anak sekalian, banyak gelombang umat Islam yang kemudian berbondong-bondong membantu saudara kita di Palestina, karena itu bagian dari ibadah. Mereka keluarkan harta terbaik mereka sebagai bentuk kecintaan mereka kepada saudara mereka. Yang masih ngobrol bicara give. Ada kelompok yang lain, itu mereka tidak bantu, mereka tidak nyumbang, tetapi mereka nyinyir, ya, bicara ke sana kemari untuk membenarkan bahwa tidak ada pembelaan mereka itu ada alasan yang kuat. Oh, itu bukan negara saya, oh itu bukan lingkungan saya. Maka anak-anak sekalian, yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa peta Israel itu dulunya sepenuhnya adalah peta negara Palestina. Kemudian dijajah, dikuasai secara sepihak, sedikit demi sedikit, sampai sekarang kalau kita lihat peta Palestina itu hanya tinggal titik-titik kecil, sedangkan semuanya itu dikuasai oleh Israel. Maka yang dilakukan Palestina saat ini adalah seperti yang dilakukan rakyat Indonesia sebelum 1945, yaitu perjuangan meraih kemerdekaan. Sehingga anak-anak sekalian, pemberitaan-pemberitaan yang ada di media saat ini yang kemudian berupaya untuk menyudutkan Palestina, seakan-akan Palestina yang salah, ketahuilah bahwa yang dilakukan saudara-saudara kita di Palestina itu dalam rangka untuk membela negara mereka. Banyak kampung-kampung, banyak wilayah-wilayah yang secara hukum internasional itu miliknya Palestina, kemudian ditempati penduduk-penduduk Palestina, secara sepihak mereka diusir, ditempati orang-orang Israel. Maka anak-anak sekalian, anak-anak di sana seusia kalian itu banyak yang sudah kehilangan keluarganya. Karena jangankan tempat-tempat kamp militer, jangankan tempat-tempat umum, rumah sakit saja sekarang menjadi sasaran tembak tentara Israel. Padahal hukum internasional yang namanya perang tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh jurnalis, apalagi kemudian memborbardir rumah sakit yang itu tempat perawatan orang-orang yang sedang sakit. Maka info terakhir, sudah ada 2 rumah sakit yang dibombardir. Tentu karena mayoritas orang sakit, setidaknya 700 orang meninggal dunia. Maka di titik ini anak-anak sekalian, kita patut bersyukur kepada Allah
di tempat kita ini Allah masih mengkaruniakan nikmat berupa kemerdekaan, nikmat berupa rasa apa? Rasa aman. Kalian apakah merasa takut tiba-tiba turun rudal dari atas? Tidak. Bahkan ada yang sampai kriip-kriip ketiduran. Kenapa? Tenang. Kita masih dikaruniai orang tua. Maka di titik ini anak-anak sekalian, bagaimanapun kondisi kita, kondisi kehidupan kita, kita ini lebih banyak diberikan nikmat oleh Allah daripada saudara-saudara kita yang saat ini diuji oleh Allah, yaitu saudara-saudara seiman yang ada di mana? Palestina. Yang kedua, anak-anak sekalian, anak-anak seusia kalian ini, mereka ketika kemudian ditanya oleh salah seorang jurnalis, tidak ada rasa takut di dalam wajah mereka, tidak ada wajah sedih di dalam wajah mereka. Ketika mereka ditanya, apakah kamu takut dengan bom-bom Israel? Tidak, saya hanya takut kepada Allah. Maka ada banyak kejadian-kejadian anak-anak seusia-usia kalian ini, mereka menyerang tentara Israel bukan dengan tembak, bukan dengan bom, bukan dengan tank, tetapi hanya berbekal batu. Karena apa? Keberanian mereka. Maka anak-anak sekalian, ketika mereka ditanya itu, kemudian di samping kiri belakang semua bangunan sudah hancur, mereka yakin orang tua mereka yang tidak bersalah meninggal dalam keadaan keimanan dibombardir oleh Israel, mereka semuanya mati syahid karena mereka meninggal dalam rangka mempertahankan kebenaran. Maka anak-anak sekalian, 2 hari ini penggalangan dana kita baik dilakukan di siswa, guru-guru, orang tua, itu nanti kita kumpulkan, kemudian kita salurkan lewat Lazismu Indonesia yang bekerja sama dengan hubungan internasional. Nanti akan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena anak-anak sekalian, begitu hebatnya tipu daya orang-orang kafir, sehingga banyak negara-negara di sekitar Palestina, mereka kemudian tidak serta-merta membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan di Palestina. Maka nanti saya minta petugas yang biasa ngambil infak, 2 orang siapkan kotaknya, nanti kita bersama-sama penggalangan dana di sini. 2 orang siapa yang biasa ngambil? 2 orang, oke, siapkan 2 kotaknya. Jadi kita akan penggalangan dana 2 hari ini anak-anak sekalian. Hari ini sama besok seluruhnya akan kita kirimkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang ini nanti kemudian akan menjadikan hujah kita, akan menjadikan alasan kita ketika nanti ditanya oleh Allah, ketika saudaramu terancam keselamatannya, banyak yang meninggal dunia, mereka kemudian membutuhkan bantuan, apa yang akan kalian jawab di hadapan Allah? Maka semoga pada saat itu kita menjawab, ya Allah, saya berusaha berinfak sebaik mungkin untuk membela saudara-saudara saya yang ada di Palestina. Anak-anak sekalian, berbicara tentang sirah nabawiyah. Sirah itu artinya
Sejarah. Tulisannya S-I-R-A-H, bacanya S-I-R-A-H, bacanya apa? Sini Rehan. S-I-R-A-H, bacanya apa? Bukan sirah ya, siroh. R-A-M-A-D-A-N, bacanya R-A-M-A-D-A-N, bacanya apa? Ramadan, bukan Ramadan, karena yang ada di Arab itu ro, bukan ra. S-I-R-A-H, bacanya siroh, bukan sirah. Kalau sirah itu apa? Kepala. Siroh berasal dari kata shin, jim, roh ya. Syajaroh. Apa syajaroh? Syajarotun, apa? Pohon. Kemudian di dalam bahasa Indonesia diliterasikan menjadi sejarah. Kalau syajaroh itu artinya pohon, sejarah itu maknanya pohon kehidupan yang menceritakan kehidupan masa-masa lampau, itu sejarah. Maka anak-anak sekalian, sirah tadi apa? Sejarah. Nabawiyah berasal dari kata nabi, sehingga sirah nabawiyah adalah sejarah nabi. Apa nabawiyah? Nabi. Di dalam sirah nabawiyah itu sahabat itu ada dua, satunya sahabat muhajirin, satunya sahabat ansor. Sahabat muhajirin itu berasal dari kata hajaroh, hijrah. Maka sahabat muhajirin itu artinya sahabat yang berhijrah. Pertanyaannya, dari mana asalnya sahabat muhajirin? Dari Mekah. Kenapa mereka dikatakan berhijrah? Karena mereka berpindah dari Mekah ke Madinah. Kemudian selain sahabat muhajirin tadi ada yang namanya sahabat ansor. Apa artinya ansor? Penolong ya. Jadi sahabat itu ada dua. Yang pertama sahabat siapa? Muhajirin. Yang kedua ansor. Muhajirin mereka yang berasal dari berhijrah kemana? Maka di Madinah ada sahabat yang siap menolong mereka, yaitu sahabat ansor. Maka anak-anak sekalian, ketika sahabat-sahabat muhajirin yang mereka berhijrah, mereka tidak bawa harta, mereka tidak bawa rumah, mereka tidak bawa anak-anak, mereka hanya membawa badan dan pakaian yang melekat pada tubuhnya. Maka ketika sampai di Madinah, mereka tidak punya tempat tinggal, mereka tidak punya harta, mereka tidak punya perbekalan. Maka pada saat itu dengan begitu senang dan bangga sahabat ansor menolong mereka. Yang punya rumah lebih dari satu dikasihkan rumahnya satu, yang punya kebun lebih dari satu dikasihkan kebunnya satu ke saudaranya. Bahkan mereka yang punya istri lebih dari satu, istrinya lebih dari satu, dibilang kepada saudara barunya dari muhajirin,
itu istri saya ada 2. Kamu lihat mana yang kamu senangi, akan saya ceraikan biar kamu bisa menikah dengan dia. Sampai seperti itu kecintaannya. Maka mereka inilah menjadi generasi terbaik yang kecintaannya kepada Allah diwujudkan dengan mencintai sesama saudara seiman dia, meskipun tidak berasal dari tanah air yang sama. Maka Allah mengatakan kuntum khairu ummat, kalian adalah sebaik-baik umat, yaitu kaum muhajirin dan kaum ansor. Maka kalau sekedar berinfak sebagian dari harta kita, hal itu sudah dilakukan jauh dulu kepada sahabat muhajirin dan ansor. Mereka lakukan tolong menolong kepada saudara seiman karena ingin membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak sekalian, mari kita manfaatkan 2 hari ini. Nanti matur juga sama bundanya, siapa tahu bundanya juga nitip donasi untuk diberikan kepada Palestina. Yang ini kita niatkan sebagai hujah kita, kecintaan kita kepada agama Islam. Karena di negeri Palestina itu ada simbol agama kita yang sudah digunakan lama sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu ada masjid yang kita kenal dengan Masjid Al-Aqsa. Maka Masjid Al-Aqsa di situ dijelaskan, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Surah Al-Isra, surah nomor berapa itu? Al-Isra nomor 17, dilihat ayat pertama. Coba dibuka. Surah nomor 17 ayat yang pertama. Diperhatikan, akan dibaca oleh teman kalian ayat yang pertama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sudah. Terima kasih. Ada nama Masjid Aqsa di situ? Ada. Subhanalladzi, Maha suci zat yang asro. Asro itu berasal dari kata saro, artinya berjalan. Asro diperjalankan. Bi'abdihi, hambanya. Hamba di situ yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci zat yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan Nabi Muhammad lailan, pada malam hari. Isra Mi'raj itu terjadi malam, siang, pagi, sore, malam. Kalau pagi-pagi itu Aswan sedang sarapan. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka kedudukan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa diletakkan pada kedudukan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sempurna keimanan kita kalau kita mencintai Masjidil Haram, kita mencintai Ka'bah, tetapi kita tidak mencintai Masjidil Aqsa.
Jadi ada simbol agama kita di sana, anak-anak sekalian, yaitu Masjid Al-Aqsa, yang sekarang jangankan untuk sholat, untuk sekedar iktikaf saja seringkali diganggu oleh musuh-musuh Allah, yaitu Zionis Israel. Maka selain berdonasi, mari kita berdoa. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di sana. Yang pertama, agar ditetapkan keimanan mereka, karena ujian mereka tidak ringan. Saudara-saudara mereka, keluarga mereka meninggal dunia, sekeliling mereka hancur, rumah mereka tidak dapat, bahkan jaringan listrik, jangankan sinyal, diputus oleh musuh kita, bangsa Israel. Karena apa? Mereka ingin membumi hanguskan seluruh penduduk yang di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sangat yakin bahwa nanti di situ pasti akan datang pertolongan Allah. Kita membantu tidak membantu, Allah pasti akan menurunkan pertolongannya. Maka nanti yang menjadi pertanyaan, ketika Allah tanya kepada kita, kita ini di pihak orang-orang yang membela Palestina atau orang-orang yang justru acuh ketika ada saudara-saudara kita di Palestina kemudian dianiaya oleh musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak sekalian, sebagai penutup sebelum nanti kita sama-sama, ya seperti kebiasaan hari apa? Pengambilan infak itu hari Jumat, ya. Kita murojaah dulu. Sekarang tanggal berapa? 19. Bulan 10. Coba berhitung. Yang melamun itu yang saya tanya. Dari Raffi, hitung. 3. Stop. Bulan 10 ya. Ngitung kalau sudah sampai belakang berarti dari belakang balik ke depan sampai ketemu nomor 10. Yang 10 coba berdiri. Ayo yang 10 berdiri. Sebelum ya, kalau kedapatan nomor itu bersyukur gitu ya. Yang 10 silakan berdiri. Iya, tepuk tangan yang nomor 10. Baik. Sahabat Rasul itu ada dua. Yang pertama Muhajirin. Berasal dari mana? Kenapa mereka disebut Muhajirin? Karena mereka hijrah ke Madinah ya. Muhajirin artinya yang berpindah, berhijrah. Yang kedua sahabat, kenapa disebut Ansor? Penolong. Baik, tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, silakan duduk. Anak-anak sekalian, kemarin waktu LDKS Kabupaten Sidoarjo IPM, jadi saya berkesempatan untuk menutup acara. Yang saya ingin itu menular di sini. Ketika saya tanya, itu anak-anak itu berebutan untuk menjawab. Tanya teman-teman yang kemarin ikut. Itu yang perlu kita budayakan, rebutan menjawab. Ketika kalian ditunjuk, itu langsung percaya diri, langsung tampil. Karena dua syarat agar kelebihan kita, potensi kita keluar. Yang pertama itu
semangat. Yang kedua, percaya diri. Kalau semangatnya sudah ada, kepercayaan dirinya sudah hebat, maka kebaikan-kebaikan kelebihannya itu nanti pasti akan keluar. Baik anak-anak sekalian, seluruh anggota IPM dan pengurus semuanya, ini anggota-anggota IPM. IPM itu yel Jaya. IPM kepala tangannya IPM tidak semangat Jaya, tapi tangannya dinaikkan ke atas. IPM waduh, lemes. IPM ini mau gimana, ini generasi mudanya kurang semangat ya. Coba dengan kepalkan tangan bersama-sama. IPM besok kita ke Palestina perang ya. Masya Allah. Baik anak-anak sekalian, cirinya pemuda itu semangat ya. Cirinya pemuda itu semangat, bukan di usia. Ada orang sudah tua tetapi semangat, sebenarnya dia pemuda. Ada anak muda usianya masih sedikit tetapi tidak semangat, dia sebenarnya bukan pemuda, usianya saja muda. Baik anak-anak sekalian, tunjukkan kalian pemuda dengan semangatnya. IPM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.